dari ADW Gunawan, khususnya di Asosiasi Hipnoterapi Klinis Indonesia, itu mengkhususkan memang bahwa kami memberi label hipnoterapi klinis itu karena kami menggunakan pendekatannya itu berdasarkan hipnoanalis. Artinya, kami selalu mencari akar masalah dan membereskan akar masalah tersebut, sehingga permasalahan klien itu bisa beres. Kalau di luar sana yang hanya memakai nama hipnoterapi, itu biasanya mereka hanya menggunakan pendekatan berbasis sugesti. Berbasis sugesti. Jadi ya sudah, masalahnya apa, dia dikasih sugesti, selesai dah. Seperti itu. Dan durasi waktunya berbeda. Kalau hipnoterapis klinis, kami bisa sampai 3-4 jam untuk satu sesi. Kalau yang berbasis sugesti, mereka hanya sekitar ya 1,5 jam lah sudah selesai mereka. Karena mereka tidak mencari akar masalahnya. Dan seberapa efektif ya Anda pasti akan tahu lah mana yang mencari akarnya sama yang tidak memproses akarnya. Sama seperti kita motong rumput. Kalau motong rumput saja tanpa membereskan akar rumputnya, ya rumput itu akan tumbuh lagi. Tapi kalau kita akarnya sudah kita cabut semuanya, ya diharapkan perubahan itu akan permanen di dalam diri dia. Ya, saya mengenal dunia teknologi pikiran, khususnya hipnoterapi. Jadi, teknologi pikiran itu adalah dunia yang besarnya. Di dalam dunia teknologi pikiran itu banyak sekali pendekatan-pendekatan ataupun keilmuan. Contohnya hipnoterapi, ada NLP, dan ya banyak sekali lah. Dan saya tersesat di dunia pikiran khususnya hipnoterapi sejak 2010, dan sampai tahun kemarin pun saya melakukan update keilmuan sampai yang paling tinggi menurut saya di Indonesia. Saya mengambil pelatihan selama 110 jam di ADW Gunawan Institute of Mind Technology, karena di sana memakai standarnya persis sama seperti yang diberikan di Amerika. Jadi sesuai dengan American Council of Hypnosis Examiners. Jadi nggak usah jauh-jauh ke Amerika, kita udah dapat sertifikat itu di Indonesia, yaitu di kota Surabaya. Sedangkan saya selama ini setelah resign dari dunia industri di manufaktur, saya lebih fokus untuk mengelola Gria Hipnoterapi Malang yang memang saya rintis sejak tahun 2013, cuma 2018 itulah saya sudah full time. Di sana selain kami memberikan layanan hipnoterapi bagi klien-klien kami juga menjadi narasumber untuk berbagi keilmuan yang berbasiskan teknologi pikiran, baik bagi para siswa, untuk orang tua, ataupun juga untuk karyawan di perusahaan, khususnya di dalam meningkatkan kinerja mereka semuanya di bidangnya masing-masing. Dan saat ini kami juga masih menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang untuk Asosiasi Hipnoterapi Klinis Indonesia, khususnya untuk Kabupaten Malang sampai 2023. Ini beberapa workshop seminar yang pernah kami ikuti. Yang paling sering memang seminar parenting. Itu kayak aku. Dan ini memang untuk kalangan terbatas, masih di lingkup komunitas Jemaat GKJW dari Kota Banyuwangi sampai Madiun. Saya punya listnya ada berapa puluh ya. Kemudian beberapa seminar motivasi juga untuk anak-anak siswa sekolah di Kota Malang, khususnya ketika mereka mau menghadapi ujian nasional. Itu aja sekilas untuk perkenalan dari saya. Langsung saja, apa itu hipnosis? Sayangnya ini mungkin interaksinya kurang bisa lancar, nggak seperti kalau offline begitu. Saya yakin kalau Anda mendengar kata hipnosis, pasti ada sesuatu yang muncul di pikiran Anda. Dan yang muncul itu bisa bermacam-macam. Dan yang paling sering saya temui, baik itu waktu saya berbagi seminar, pasti ketika mendengar kata hipnosis, yang muncul di pikiran mereka itu adalah uyak-uyak, kemudian ada korban hipnotis, kemudian ada gendam, kemudian ada OVJ, Opera Van Java, di mana Ferdian itu sedang melakukan state hipnosis. By the way, Ferdian itu sebenarnya juga satu perguruan dengan saya, karena sama-sama belajar dengan Pak Yan Nurindra. Pak Yan Nurindra itu adalah Bapak Hipnoterapi Indonesia.
menurut versi dari Asosiasi Hipnoterapi Klinis Indonesia, karena pernah diberi anugerah tahun 2018. Kalau bicara tentang hipnosis, saya ingin memberikan terminologi dulu, meluruskan, karena saya melihat banyak sekali pemahaman ataupun pengertian terminologi kosakata yang keliru. Orang-orang seringkali memakai kata hipnotis, akhirnya S gitu ya, hipnotis gitu ya, apapun juga ya dikatakan hipnotis gitu. Padahal yang namanya hipnotis itu perlu dipahami oleh Anda semua, hipnotis adalah orangnya, orang yang melakukan proses hipnosis. Hipnosis itu adalah prosesnya. Sama dengan hipnoterapi prosesnya, dan orang yang melakukan hipnoterapi adalah hipnoterapis. Dalam proses hipnosis itu sendiri, yang melakukan adalah hipnotis, sedangkan yang menjadi objek daripada hipnosis itu kita sebut dengan subjek. Nah, tapi kalau orang yang menjalani proses hipnoterapi, kami menyebutnya dengan nama klien, bukan pasien. Pasien adalah urusannya dari pihak dokter, karena menyangkut penanganan secara medis fisik tubuh. Kalau kami tidak menangani fisik tubuh, tetapi mental, emosi, sehingga kita menyebutnya sebagai klien. Ada beberapa pandangan yang masih keliru di kalangan awam, dan mungkin adik-adik mahasiswa juga masih ada sedikit keraguan. Saya akan meluruskan dan memberikan pandangan yang benar, bahwa hipnosis itu bukanlah menggunakan kuasa kegelapan, atau hipnosis itu bukanlah praktek supranatural. Saya tekankan, ini tidak ada kaitannya sama sekali dengan kuasa-kuasa gaib dan lain sebagainya, atau baca mantra, atau bakar menyan, dan sebagainya. Ini murni komunikasi secara verbal. Jadi benar-benar saintifik sekali, sangat-sangat ilmiah sekali. Kemudian hipnosis dikatakan sama dengan tidur. Sekilas demikian, sekilas, karena yang menyebutkan hipnosis itu sama dengan tidur adalah orang yang melihat terjadinya proses hipnosis, bukan orang yang mengalami proses hipnosis atau si subjek itu sendiri. Orang yang melihat proses hipnosis memang kelihatannya si subjek itu seolah-olah tidur karena matanya tertutup, kemudian fisik tubuhnya itu rileks begitu. Jadi dianggap seperti orang tidur, apalagi kalau melihat nafasnya itu menggunakan nafas perut, dan nafasnya itu cukup pelan sekali. Itu kelihatan seperti orang tidur, memang kelihatannya seperti orang tidur. Tetapi sesungguhnya kalau dari sudut pandang si subjek itu sendiri yang mengalami proses hipnosis, semuanya ini adalah dalam kondisi sangat-sangat sadar. Dia sadar sekali apapun yang sedang terjadi. Dia sadar akan keberadaannya. Dia menyadari apa yang dia dengar. Semua bimbingan yang dia terima dari hipnotis, dia menyadari semuanya. Dan dia menerima itu dan melakukannya. Tetapi, jika dia tidak menginginkan atau tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan, dia juga bisa menolak. Jadi bisa dikatakan hipnosis bukanlah tidur, tetapi kondisi kesadaran yang benar-benar sadar sesadar-sadarnya. Gitu. Kalau misalnya ada suara-suara ribut yang ada di sekeliling seorang yang dalam kondisi hipnosis, suara itu tetap dia dengar. Misalnya ketika saya membimbing seseorang untuk masuk kondisi hipnosis, begitu ya. Kemudian ketika saya sedang membimbing, sedang berbicara, ternyata ada suara lain yang ikut masuk. Si subjek ini tetap mendengar suara-suara lain itu sebagai background saja. Fokusnya hanya dengan suara saya. Makanya ketika ada proses hipnosis begitu, ketika ada suara yang mengganggu, saya akan langsung berikan sugesti kepada si subjek itu. Suara-suara apapun yang Anda dengarkan, Anda hanya fokus dengan suara saja, suara saya saja. Suara-suara yang lain Anda dengarkan tetapi hanya sebagai background semata. Dan betul. Dan suara-suara itu seperti kalau Anda melihat foto, itu ada yang menjadi fokusnya dan yang latar belakangnya itu blur. Nah, mirip seperti itu. Jadi kalau saya tanya mereka, apa Anda dengar tadi suara-suara background di belakang sana? Iya dengar, Pak. Tapi saya nggak fokus, Pak. Saya hanya fokus dengan suara Bapak. Nah, seperti itu.
Kemudian hipnosis itu penguasaan pikiran jelas tidak, sama dengan penjelasan tadi. Bahwa orang yang mengalami proses hipnosis itu sadar sesadar-sadarnya. Dia yang mengendalikan seluruh hidupnya pada saat itu. Baik tubuh jasmaninya ataupun tubuh mentalnya dan juga pikirannya. Dia bisa menolak untuk menjawab pertanyaan. Dia bisa juga diam. Dan hebat lagi, dia juga bisa langsung membuka mata kalau dia menginginkan. Begitu. Jadi jangan pikir bahwa kalau udah tutup mata, masuk kondisi hipnosis, dia sudah tidak bisa apa-apa. Keliru besar. Kondisi hipnosis adalah kondisi kesadaran yang masih di dalam pengendali dari si subjek itu sendiri. Kemudian hipnosis mengakibatkan lupa ingatan. Salah sekali, karena justru dalam kondisi hipnosis itu, daya ingat kita tuh meningkat luar biasa. Yang kita sebut dengan hipermnesia. Hipermnesia adalah kondisi hipnosis di mana kita mempunyai kemampuan mengingat yang luar biasa, yang tidak bisa dilakukan dalam kondisi sadar seperti sekarang ini. Makanya ketika Anda belajar, ketika Anda ujian, seharusnya kondisi pikiran Anda itu masuk kondisi hipnosis. Kenapa? Karena di sana Anda mempunyai kemampuan mengingat yang luar biasa. Hipnosis itu juga sebenarnya sesuatu yang sifatnya alamiah. Jadi kalau banyak orang ditanya, Bapak, Ibu, Saudara, Anda pernah nggak mengalami atau pernah nggak dihipnosis? Oh, saya nggak pernah sama sekali dan saya tidak mau. Saya heran, berarti Bapak, Ibu, atau Saudara itu sebenarnya orang yang tidak hidup berarti. Semua orang yang hidup, makhluk manusia yang hidup pasti mengalami kondisi hipnosis atau pernah mengalami hipnosis yang disebut dengan hipnosis alamiah. Minimal dalam satu hari kita mengalami 2 kali, yaitu pada saat kita mau tidur di malam hari atau pada saat kita mau bangun di pagi hari. Pada saat kita mau tidur di malam hari, pasti kita pernah mengalami atau merasakan kondisi di mana kita begitu ngantuk berat. Sangat ngantuk sekali, tapi masih sadar. Itu adalah kondisi hipnosis, kondisi pikiran yang rileks sekali. Gelombang otaknya sudah turun begitu, frekuensinya, jumlah getarannya itu sudah sangat berkurang sekali, semakin landai. Itulah kondisi hipnosis. Sama juga ketika Anda mau bangun tidur di pagi hari. Meskipun mata Anda masih tertutup, kemudian Anda masih berselimutkan dan bersama dengan guling, tetapi telinga Anda sudah mendengar suara-suara yang ada sekeliling Anda. Dan kekuatan Anda mendengar itu luar biasa. Itu juga kondisi hipnosis. Dan itu kondisi yang sangat nyaman. Buktinya apa? Dalam kondisi itu kita seringkali bersantai-santai dulu kan, tidak langsung bangun. Kita bisa menikmati itu bisa sampai 30 menit. Pikiran kita bisa membayangkan banyak hal, bisa berimajinasi apa yang akan kita hadapi di pagi hari ini atau satu hari ini. Dan itu sesuatu yang baik sebenarnya. Itu adalah salah satu fenomena hipnosis alamiah yang pasti dialami oleh setiap manusia. Dan satu lagi yang mungkin pasti dialami oleh Anda, dan biasanya mahasiswi-mahasiswi ini yang perempuan yang paling mudah sekali mengalami hipnosis alamiah, dan yang melakukan adalah mereka sendiri. Yaitu ketika Anda mungkin sedang melihat tontonan film drama Korea atau sinetron atau film-film lain lah, di mana di dalam film itu ada adegan yang memang sangat mengharukan, yang membuat Anda benar-benar ikut merasakan apa yang dirasakan oleh si pemain di film tersebut. Dan tanpa sadar Anda menangis dan mengeluarkan air mata. Pasti pernah mengalami hal seperti itu. Dan itu adalah kondisi hipnosis. Karena ada emosi yang muncul ke permukaan dan Anda rasakan. Itu adalah kondisi hipnosis. Itulah beberapa fenomena dalam kehidupan kita sehari-hari yang sebenarnya masuk kategori hipnosis alamiah. Jadi setiap manusia pasti pernah mengalami kondisi hipnosis. Siapa yang melakukan? Ya diri kita sendiri, yang disebut dengan self-hypnosis. Kalau melihat dari aplikasinya, aplikasi dari hipnosis itu memang secara teori yang saya terima dan memang ini dipahami oleh semua hipnoterapi, ada 5.
Tetapi dalam prakteknya memang lebih dari 5 ini. Di Indonesia itu banyak varian-varian menciptakan aplikasi-aplikasi hipnosis untuk banyak hal. Yang pasti ada 5. Yang pertama adalah state hypnosis. Ini hipnosis panggung. Hipnosis yang dilakukan untuk hiburan. Anda pasti suka banget. Dan kalau dalam seminar yang saya lakukan, yang ditunggu-tunggu oleh para audiens biasanya justru yang di sininya. Ketika saya melakukan demo hipnosis, bagaimana mereka tidak bisa membuka kedua jarinya yang lengket karena ada lem. Kemudian saya buat si subjek itu lupa dengan angka 7. Semakin Anda mengingat, Anda semakin lupa. Lupa untuk ingat dan ingat untuk lupa. Atau mungkin saya tambahkan lagi, orang itu saya pinjam namanya secara sadar, ini matanya masih terbuka. Saya pinjam namanya ya, oke. Setelah itu dia akan lupa dengan namanya. Sekuat apapun dia berusaha mengingat nama Anda akan lupa. Dan banyak hal lain sampai yang level agak yang paling cukup dalam itu yang saya sebut dengan positive visual hallucination. Itu adalah kondisi hipnosis yang dalam di mana memberikan suatu fenomena halusinasi. Ini beberapa kali saya lakukan. Contohnya misalnya ada seorang yang saya tanya, siapa yang menjadi idola Anda? Oh, Lee Min Ho. Waduh, orang Korea sana, Lee Min Ho. Oke, ketika Anda buka mata, siapapun orang yang saya tunjuk, dialah Lee Min Ho. Oke, 1, 2, 3, buka mata. Dan betul, ketika dia buka mata, dia langsung melihat Lee Min Ho pada orang yang saya tunjuk. Padahal itu bukan Lee Min Ho, tetapi di dalam pikirannya, meskipun matanya terbuka, dia dalam kondisi hipnosis yang sangat dalam. Makanya masuk kategori positive visual hallucination. Sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Kalau kebalikannya adalah negative visual hallucination. Sesuatu yang ada menjadi hilang. Dan itu pernah saya lakukan juga di depan orang banyak sekali. Saya akan memberikan sugesti pada Anda. Ketika Anda buka mata, di ruangan ini hanya ada 3 orang saja. Anda, saya, dan teman Anda yang di sebelah itu. Tidak ada orang yang lain. Dan betul, ketika dia buka mata, dia hanya melihat 3 orang itu. Padahal di depan itu semua peserta seminar itu berteriak-teriak kegirangan. Tetapi dia tidak mendengar dan dia hanya melihat 3 orang itu. Itu state hypnosis. Kemudian yang kedua, clinical hypnosis atau yang disebut dengan hipnoterapi. Inilah yang digunakan untuk menolong beberapa klien yang mempunyai masalah terkait dengan faktor pikiran, emosi, dan perilaku. Hipnoanestesia ini biasanya dilakukan untuk menurunkan ketakutan, mengurangi rasa cemas, dan juga untuk mengurangi rasa sakit di tubuh fisik. Salah satu aplikasi yang paling sering dilakukan terkait dengan hipnoanestesia adalah hypnobirthing. Bagaimana seorang hipnoterapi menolong klien, seorang wanita yang akan melahirkan, agar dia bisa melakukan hypnobirthing sehingga dia bisa melahirkan dengan cara yang normal tanpa harus menggunakan operasi dan prosesnya sangat nyaman dan lancar tanpa ada rasa sakit ataupun cemas dan takut. Kemudian dari forensik hipnosis ini biasanya dilakukan untuk menolong atau membantu pihak kepolisian terkait dengan kasus kejahatan yang menimpa seorang korban dan saksi. Jadi dia menjadi korban dan dia juga menjadi saksi. Oleh karena tindak kejahatan ini sesuatu yang bersifat traumatis, biasanya si korban dan saksi ini tidak bisa mengingat kejadian secara detail apa yang dia alami. Karena memang salah satu fungsi pikiran bawah sadar adalah melindungi daripada individu itu untuk tidak mengalami trauma itu kembali, termasuk dalam hal mengingat. Oleh karena setiap kali dia mengingat, pasti dia merasakan ulang peristiwanya itu. Sehingga pikiran bawah sadar membuat blocking agar memori itu tidak bisa dia ingat. Kemudian yang terakhir, eksperimental hipnosis. Ini adalah bagian orang-orang yang memang sangat-sangat suka dengan eksperimen terkait dengan dunia pikiran. Memang ini ada kaitannya juga dengan yang namanya metafisika atau terkait dengan energi, di mana hipnosis itu seringkali dikaitkan dengan energi. Kemudian kalau hipnosis dilihat dari pelakunya, itu ada 4 hal. Yang pertama itu self-hipnosis, jelas, seperti yang tadi saya jelaskan, ketika Anda mengalami fenomena hipnosis alamiah, itu masuk kategori self-hipnosis. Atau bisa jadi Anda belajar melakukan self-hipnosis dengan Anda duduk nyaman, kemudian Anda mengsugestikan diri Anda untuk rileks, setiap tarikan nafas, Anda katakan ri. Ketika Anda menghembuskan nafas,
dalam hati Anda katakan relax. Atau Anda juga fokus dengan satu hal saja. Karena hipnosis sesungguhnya adalah fokus pikiran kita pada satu objek dalam satu waktu. Itu adalah hipnosis. Kalau Anda melakukan self-hipnosis dengan fokus hanya pada detak jantung, itu juga self-hipnosis. Atau Anda bisa fokus dengan tarikan nafas dan hembusan nafas, itu juga self-hipnosis. Atau Anda juga fokus dengan naik turunnya perut Anda. Karena Anda ketika dalam kondisi rileks, biasanya pernafasan sudah berganti, sudah tidak pernafasan dada, tetapi pernafasan perut, seperti orang lagi tidur. Kemudian ada auto-hipnosis. Ini adalah hipnosis yang terjadi secara spontan tiba-tiba. Biasanya yang terkait dengan faktor emosi. Orang yang ketakutan, orang yang merasa sedihnya luar biasa, dan ini banyak sekali terjadi ketika seseorang yang sedang mengalami duka yang mendalam. Misalnya ada anggota keluarga yang meninggal, orang tuanya meninggal, dia akan histeris, menangis, tidak bisa menerima keadaan pada saat itu. Itu adalah kondisi hipnosis. Saya akan ceritakan satu hal. Ini ada peristiwa yang sangat-sangat penting dan ini pernah terjadi. Jadi ada seorang pelajar siswi SMA perempuan, dia itu orang tuanya meninggal, dua-duanya meninggal. Kesedihannya luar biasa. Seperti biasa, karena ini juga orang Kristen, jadi setiap biasa dia akan duduk di dekat peti jenazah itu, dua peti jenazah. Dia duduk sambil menangis dan lain sebagainya. Dan kebiasaan orang yang melayat, ini terjadinya sebelum pandemi, orang yang melayat ketika melihat anggota keluarga yang mengalami duka, biasanya apa yang mereka lakukan? Mereka selalu mengatakan kan bahwa yang tabah ya nak, yang tabah ya le, yang tabah ya nduk, kuat ya, Tuhan pasti menolong dan menghibur kamu. Dan ketika dia mengatakan itu, apa yang dia lakukan? Dia seringkali menepuk pundak. Ya kan? Entah pundak kiri, entah pundak kanan. Dan itu terjadi dan dilakukan oleh banyak orang pada saat itu. Dan kondisi emosi dia yang sedang intens itu adalah kondisi hipnosis. Jadi apapun yang dia alami dalam kondisi hipnosis itu menjadi suatu program di pikiran bawah sadar dia. Dan Anda tahu apa yang terjadi? Triggernya adalah sentuhan di pundak. Jadi ketika dia sudah selesai dengan masa berkabungnya, dia kembali bersekolah gitu ya. Kalau tiba-tiba ada temannya, ketika dia lagi duduk di kelas gitu, tiba-tiba ada temannya atau gurunya menyentuh pundaknya kembali, dia langsung menangis saat itu juga. Karena program pikiran yang tercipta pada saat dia berduka itu di-trigger oleh sentuhan di pundak dan langsung aktif kembali. Dan perasaan yang dia rasakan adalah perasaan duka persis seperti ketika ditinggal orang tuanya itu. Makanya hati-hati sekali. Makanya kami pun kalau menghadapi orang yang sedang histeris, emosinya sedang intens, jangan sekali-sekali menyentuh bagian tubuh dia. Karena itu menjadi trigger bagi dia dan bisa menjadi program pikiran di dalam bawah sadar dia. Ini kelas ini tok yang saya ceritakan, karena saya baru ingat tadi malam. Kemudian ada heterohipnosis. Heterohipnosis ini adalah pelakunya itu seperti yang ada di hipnoterapi. Jadi kami sebagai terapis dan kliennya itu adalah orang yang kami bimbing. Jadi ada dua orang yang terkait dengan heterohipnosis ini. Kalau para hipnosis, ini juga sesuatu yang penting sekali, bahwa kondisi hipnosis yang terjadi, yang tercipta oleh karena faktor pengaruh dari obat. Kasus yang paling mudah adalah ketika seorang pasien masuk ke ruang operasi di sebuah rumah sakit untuk mengalami proses pembedahan. Kondisi pembiusan itu adalah masuk kategori parahipnosis. Jangan Anda pikir orang yang sudah dibius, itu dia tidak sadar loh. Dia sadar sesadar-sadarnya, karena itu adalah kondisi hipnosis. Memang pikiran sadar dia off. Dia tidak bisa memberikan semacam respon dalam bentuk gerakan tubuh. Tetapi pikiran bawah sadar dia aktif, sangat aktif sekali. Dia mendengar semua suara yang ada di ruangan operasi tersebut, termasuk apapun yang dikatakan oleh para dokter dan juga para perawat yang ada di ruang operasi. Itu adalah hipnosis menurut pelakunya. Sekarang, apa itu hipnosis itu sendiri? Hipnosis secara umum dikatakan sebagai sebuah seni komunikasi pikiran bawah sadar.
Seni komunikasi. Jadi kita berbicara dengan pikiran bawah sadar Anda. Jadi pada saat seperti sekarang ini pun, ketika Anda fokus ya, ketika Anda para mahasiswa fokus dengan apa yang saya sampaikan ini, sesungguhnya saya sedang berbicara dengan pikiran bawah sadar Anda. Pikiran bawah sadar Anda sedang menerima informasi-informasi dari saya. Ada yang bisa langsung masuk, ada juga yang tidak langsung masuk, karena ada critical factor. Atau bisa dikatakan hipnosis adalah suatu kondisi di mana perhatian menjadi terpusat, fokus pada satu objek tertentu saja, sehingga tingkat sugestibilitasnya meningkat. Tingkat sugestibilitas adalah tingkat di mana seberapa mudah sebuah informasi itu masuk ke pikiran bawah sadar kita. Orang yang sugestibilitasnya tinggi, itu orang yang mudah sekali menerima informasi dari luar dan ditangkap oleh bawah sadar dan dilakukan. Biasanya di dalam state hipnosis, itu yang kita cari adalah orang-orang yang sugestibilitasnya tinggi. Yang tingkat imajinasinya itu tinggi sekali. Dia mudah sekali untuk berimajinasi. Itu orang-orang yang sugestibilitasnya itu tinggi biasanya. Atau bisa dikatakan bahwa hipnosis itu terjadi pada saat sebuah informasi diterima tanpa dipertanyakan dan disimpan di dalam memori pikiran bawah sadar dan dijalankan sebagai sebuah perilaku. Itu saja gambaran hipnosis dalam bahasa yang sederhana. Jadi jika ada informasi yang tidak perlu dipertanyakan oleh kita dan kita tidak mempertanyakannya, karena apa? Karena dianggap sebagai suatu kebenaran dan tidak merugikan diri kita, kemudian informasi itu bisa disimpan di memori, yaitu khususnya pikiran bawah sadar, dan dilakukan dalam bentuk perilaku, itu adalah proses hipnosis yang sebenarnya. Contohnya begini, misalnya saya tanya, apakah Anda pernah mendengar buah kiwano melon? Mungkin rekan-rekan mahasiswa banyak yang belum tahu, atau mungkin baru aja mendengar sekarang ini. Kecuali Pak Simon dan Pak Teguh sudah mendengar 4 kali ini. Oke, buah kiwano melon itu kalau saya boleh memberikan informasi kepada Anda, dengarkan baik-baik. Buah kiwano melon itu buah yang bentuknya, bentuk luarnya itu, seperti buah naga. Jadi ada kayak apa duri-duri besarnya itu loh, yang lunak. Tapi warnanya bukan ungu. Kiwano melon warnanya adalah kuning orange. Kalau buah kiwano melon itu dibelah, dalamnya persis seperti buah mentimun. Hanya warnanya hijau. Kalau buah kiwano melon itu dirasakan, Anda icipi, rasanya itu kecut seperti buah kiwi. Jadi itulah buah kiwano melon. Oke? Jadi kalau sekarang saya bertanya kepada Anda, buah apa ya yang bentuk luarnya itu seperti buah naga, tapi warnanya kuning oranye. Kemudian kalau dibelah menjadi 2, dalamnya itu persis seperti buah mentimun, tapi warnanya hijau. Dan kalau dirasakan, rasanya kecut seperti buah kiwi. Pasti Anda menjawab, oh itu Pak, itu namanya buah kiwano melon. Nah, baru saja proses hipnosis sudah terjadi pada diri Anda semuanya. Bahwa Anda menerima informasi tentang buah kiwano melon tanpa Anda pertanyakan. Kemudian informasi itu langsung masuk ke pikiran Anda, memori Anda, dan ketika saya tes apakah itu memang benar masuk dan terwujud dalam bentuk perilaku, saya memberikan pertanyaan, buah yang seperti ini itu buah apa ya? Dan Anda menjawab, oh itu buah kiwano melon Pak. Nah, Anda sudah melakukannya dalam bentuk perilaku, yaitu menjawab pertanyaan saya. Itulah proses hipnosis secara awam, secara umum, secara mudah dipahami ya demikian. Kalau Anda sudah tahu seperti ini, Anda bisa menyadari, berarti saya begitu sering sekali Pak ya mengalami kondisi hipnosis. Betul, benar sekali. Nanti di belakang kita akan melihat seberapa banyak di dalam kehidupan kita kondisi hipnosis itu mempengaruhi diri kita. Nah ini, adik-adik mahasiswa sekalian, ini ada buah kiwano melon. Luarnya seperti ini, dalamnya persis seperti mentimun, warnanya hijau. Oke, itu adalah pemahaman atau pengertian hipnosis secara umum saja. Tapi sekarang secara ilmiah gimana? Secara saintifik seperti apa? Karena saya tahu Anda adalah calon-calon sarjana yang pasti membutuhkan pembuktian yang ilmiah dong. Oke, saya akan mengutip dari US Department of Education, Human Services Division.
Di sana dikatakan hipnosis, terjemahannya ya, hipnosis adalah penembusan faktor kritis dari pikiran sadar dan diikuti dengan diterimanya pemikiran atau sugesti atau informasi tertentu oleh siapa? Oleh pikiran bawah sadar. Itu aja definisinya, sangat sederhana. Jadi ada 2 poin, penembusan faktor kritis dari pikiran sadar, dan yang kedua diterimanya informasi atau sugesti tertentu oleh pikiran bawah sadar. Di sini ada beberapa hal yang perlu saya jelaskan nanti, yaitu satu, apa sih itu faktor kritis, apa sih itu pikiran sadar, apa sih itu pikiran bawah sadar. Saya akan jelaskan nanti di belakang. Kalau definisi hipnosis yang kami pegang dari Adiwe Gunawan, Institute of Mind Technology di Surabaya, hipnosis adalah sebuah kondisi kesadaran. Kondisi kesadaran yang bercirikan pikiran sadar rileks, sehingga fungsi kritis analitis dari pikiran sadar itu menurun, disertai dengan meningkatnya fokus dan konsentrasi, sehingga individu menjadi sangat responsif, sugestibilitasnya naik terhadap pesan atau informasi yang diberikan kepada pikiran bawah sadar. Hampir sama dengan definisi yang dikutip tadi dari US Department of Education. Cuma ini lebih detail lagi, lebih mudah untuk dipahami lagi. Inilah definisi hipnosis yang ilmiah dan saintifik. Saya akan jelaskan tentang apa itu pikiran sadar, critical factor, dan pikiran bawah sadar. Ini analoginya seperti fenomena gunung es. Fenomena gunung es, apa yang ada di atas permukaan air laut ini kita sebut sebagai pikiran sadar. Pikiran yang selama ini memang kita menyadari adanya itu. Sementara yang di bawah permukaan laut ini adalah pikiran bawah sadar. Kenapa disebut pikiran bawah sadar? Karena pikiran sadar itu nggak menyadari kalau ada pikiran yang lain. Pikiran sadar itu tahunya ya dia aja. Padahal ada pikiran-pikiran yang lain yang ada di bawah. Dan itu disebut sebagai pikiran bawah sadar. Di antara pikiran sadar dan pikiran bawah sadar ini ada yang disebut dengan critical factor atau faktor mental. Pikiran sadar itu menguasai atau mengendalikan hidup kita hanya 1-5% saja. Sedangkan pikiran bawah sadar mengendalikan hidup kita 95-99%. Ini sesuai dengan hasil dari Cognitive Neuroscience melalui artikel mereka. Your unconscious is making your everyday decision. Jadi hampir sebagian besar respon tindakan Anda terhadap suatu kejadian, ya, keputusan apapun yang Anda ambil dalam hidup Anda, itu hampir semuanya itu dipengaruhi atau dikendalikan oleh pikiran bawah sadar Anda. Ini kekuatannya, karena 95-99%, maka pikiran bawah sadar jauh lebih kuat dari pikiran sadar. Ya, seperti gambar sumo inilah. Dan Anda tidak mungkin bisa menang melawan pikiran bawah sadar. Maksudnya, pikiran sadar Anda tidak akan pernah bisa menang melawan pikiran bawah sadar. Makanya, banyak sekali keputusan-keputusan dalam hidup Anda itu dipengaruhi oleh pikiran bawah sadar. Dan ironisnya, karena emosi itu ada di pikiran bawah sadar, keputusan-keputusan Anda pun banyak sekali yang dipengaruhi oleh emosi, sehingga tidak logis dan kadang kurang tepat keputusan itu, karena terlalu emosional ketika Anda membuat keputusan tersebut. Kalau saya melihat tentang pikiran sadar dan bawah sadar, dilihat dari pola gelombang otaknya, kita mempunyai 4 pola gelombang otak, yaitu pola gelombang otak beta, gelombang otak alfa, theta, dan delta. Pada saat kita bermain atau sedang dominan di pikiran sadar, sebenarnya yang dominan adalah gelombang otak beta, yaitu kisaran 12 Hz sampai 38 Hz. Sebenarnya ini cukup tinggi sekali, karena yang 25 Hz sampai 38 ini adalah yang disebut dengan high beta, yaitu kondisi gelombang otak di mana Anda mengalami kecemasan yang sangat-sangat tinggi sekali, ketakutan yang luar biasa. Ketika Anda mulai rileks, sudah mulai melamun, ya, Anda sudah masuk atau turun gelombang otaknya ke gelombang otak alfa. Gelombang otak alfa ini adalah gelombang otak di mana kita baru saja masuk
ke pikiran bawah sadar. Ini adalah gerbangnya pikiran bawah sadar. Semakin rileks kita akan masuk ke gelombang theta. Turun. Ini antara 4 sampai 8 Hz. Jumlah frekuensinya sangat-sangat sedikit sekali. Ini adalah kondisi meditatif, hening, khusyuk, tidur dengan mimpi. Ini adalah gelombang otak theta. Dan terakhir ada gelombang otak delta, di mana Anda tidur nyenyak tanpa mimpi, dan Anda sudah tidak bisa mendengar apapun yang ada di sekeliling Anda. Nah, sebenarnya gelombang otak alfa dan theta inilah kondisi hipnosis itu terjadi. Seperti Anda lihat yang sisi sebelah kanannya, kelihatan kalau kita sadar normal itu gelombang dominannya gelombang otak theta. Kalau kita sudah mulai masuk alfa itu masuk hipnosis yang sangat ringan, light hipnosis. Di theta itu sudah masuk di medium sama deep hipnosis. Bahkan perbatasan theta dan delta ini kita masuk kondisi ekstrim hipnosis. Kondisi sangat dalam sekali, bahkan kita sampai tidak merasakan tubuh kita sendiri. Kita udah tidak merasakan tubuh kita. Itu kondisi yang sangat ekstrim sekali. Dan itu mempunyai suatu kelebihan. Pada kondisi itu ekstrim hipnosis itu, di sanalah terjadi proses recovery atau apa namanya, kesembuhan tubuh fisik itu kecepatannya luar biasa. Kalau dalam kondisi biasa mungkin mereka membutuhkan waktu bisa sampai 3 hari. Tetapi kalau kita bisa masuk kondisi ekstrim hipnosis, di sana kecepatan proses kesembuhan tubuh fisik itu semakin cepat. Dan itu ada penelitiannya juga yang pernah melakukannya. Oke, saya akan jelaskan apa fungsi-fungsi dari pikiran sadar dan bawah sadar. Pikiran sadar itu fungsinya melakukan analisa, rasional, memori jangka pendek 1 kali 24 jam, ada keinginan kehendak, willpower, dan critical factor itu sendiri. Sedangkan bawah sadar itu banyak sekali, karena dia mengendalikan 95-99% dari hidup kita. Dari mulai belief, keyakinan Anda, baik itu keyakinan agama ataupun keyakinan apapun juga, yaitu segala sesuatu yang Anda anggap benar menurut Anda. Benar loh ya. Benar menurut Anda bisa jadi itu justru menghambat hidup Anda loh. Contoh belief-nya. Cari uang gampang atau susah? Banyak orang mengatakan ya susah Pak cari uang. Betul kan? Itu adalah belief Anda. Itu adalah belief arti sesuatu yang Anda anggap benar adanya, yaitu cari uang susah. Apa yang terjadi dalam hidup Anda? Ya hidup Anda akan selaras sesuai dengan belief Anda. Jadi ketika Anda nanti pun Anda akan mencari uang dengan cara apa? Ya susah mencarinya. Karena belief Anda seperti itu. Ini contoh belief atau kebenaran, kepercayaan-kepercayaan yang Anda anggap benar, tetapi justru menghambat hidup Anda. Banyak sekali di luar sana orang-orang yang punya belief demikian. Makanya Anda jangan heran, kenapa ada orang di luar sana yang begitu mudahnya cari uang. Karena belief di dalam pikiran bawah sadarnya itu baik dan mendukung hidupnya. Kemudian ada habit, kebiasaan-kebiasaan, ada juga emosi, ada long term memory, memori jangka panjang. Memori yang berisikan informasi sejak Anda lahir, bahkan ya, bukan cuma sejak Anda lahir, bahkan sejak terjadinya proses pembuahan di rahim seorang ibu, memori pikiran bawah sadar sudah mulai bekerja. Dia mulai menyerap semua informasi yang dialami oleh si ibu. Dialami, dirasakan, itu semuanya masuk ke pikiran bawah sadar dia. Emosi-emosi apapun yang dialami oleh seorang ibu itu terserap sempurna ke memori bawah sadar si janin. Dan ini sering terjadi khususnya untuk anak-anak yang pertama, anak sulung. Kenapa anak sulung? Biasanya ketika anak sulung itu masih dalam kandungan ibunya, pasangan suami istri itu biasanya belum mapan, pekerjaannya belum mapan, biasanya belum punya rumah, masih ikut orang tua, atau paling enggak baru kontrak. Masih belum stabil kehidupan mereka. Nah, tingkat stres dari seorang ibu yang mengandung anak pertama biasanya cukup tinggi. Nah, tingkat stres emosi negatif ini dirasakan oleh janin. Dan ini biasanya akan menjadi bom waktu ketika dia remaja atau ketika dia dewasa. Dan orang ini ketika dewasa tidak pernah tahu mengapa dia mengalami seperti ini.
Karena memori itu berasal ketika dia dalam kandungan. Loh, kok Bapak tahu? Ya, ini adalah temuan di ruang terapi kami. Ketika kita mencari akar masalahnya, tidak tentu kemungkinan akar masalah itu berasal dari dalam kandungan. Kemudian ada kepribadian, intuisi. Nah, makanya ini mahasiswi seringkali perempuan kan intuisinya kuat sekali kan, kok rasanya perasaan tuh nggak enak ya hari ini ya. Nah, itu intuisi. Itu adalah komunikasi bawah sadar Anda kepada Anda. Ada kreativitas. Orang yang ingin kreatif, orang-orang seni itu harus sering-seringlah mengakses pikiran bawah sadar Anda agar ide-ide baru, ide-ide yang segar, kreativitas Anda itu muncul. Ini ada persepsi, cara Anda memandang dunia. Persepsi ini adalah mengendalikan apapun respon dan perilaku Anda. Persepsi Anda tentang perkuliahan, persepsi Anda tentang masa depan Anda, persepsi Anda tentang profesi sebagai seorang pendeta, itu mempengaruhi apapun nanti perilaku Anda. Ketika persepsi Anda keliru, perilaku Anda pun juga akan menghambat hidup Anda. Jadi kalau Anda ingin merubah perilaku Anda, respon Anda terhadap dunia luar, rubahlah dahulu persepsi Anda. Dan ada juga resist change. Ini adalah salah satu sifat dari pikiran bawah sadar yang tidak mudah berubah. Ini yang menjelaskan kenapa kebiasaan-kebiasaan buruk yang kita ingin ubah itu begitu sulitnya kita rubah karena kebiasaan ada di pikiran bawah sadar dan sifat pikiran bawah sadar itu adalah sulit untuk berubah. Tetapi bukan berarti tidak bisa, asal tahu caranya aja. Dan yang terakhir adalah unlimited kapasitas. Kapasitasnya begitu banyak sekali. Di dalam pikiran bawah sadar itu sebenarnya ada satu lagi sub namanya unconscious mind atau pikiran nirsadar. Ini adalah pikiran yang mengendalikan semua proses ataupun kegiatan-kegiatan di dalam tubuh kita yang sifatnya otonom. Pernafasan, detak jantung, imun tubuh, pencernaan yang tidak perlu kita pikirkan lagi. Dan itu sudah bekerja secara otomatis. Ada 5 cara untuk masuk ke pikiran bawah sadar. Yang pertama, otoritas, figur otorisasi. Ketika Anda nanti menjadi seorang pendeta di suatu jemaat, ingat baik-baik, Anda adalah figur otoritas bagi jemaat tersebut. Seorang pendeta. Sama kalau ada di dunia medis atau di rumah sakit. Dokter adalah figur otoritas. Apapun yang dikatakan oleh seorang figur otoritas sangat mudah untuk diterima dan masuk ke pikiran bawah sadar orang tersebut. Jadi hati-hatilah Anda nanti kalau menjadi figur otoritas bagi warga jemaat. Kemudian ada emosi, jelas seperti yang tadi saya ceritakan ketika ada seorang gadis yang kehilangan orang tuanya tadi, dia menangis karena rasa duka, itu mudah sekali informasi itu masuk ke dalam pikiran bawah sadar dia. Kemudian ada repetisi, pengulangan. Kenapa harus diulang-ulang? Karena sifat dari pikiran sadar itu bosenan dengan satu informasi yang itu saja. Jadi kalau Anda ingin memasukkan informasi ke bawah sadar, lakukan repetisi. Sampai akhirnya pikiran sadar itu bosen untuk menanggapi informasi tersebut, dan akhirnya dia membuka critical faktornya agar informasi tersebut yang berulang-ulang itu masuk ke pikiran bawah sadar. Dan ada identitas kelompok. Ini terkait dengan komunitas di mana Anda bergaul. Komunitas atau identitas kelompok yang paling besar pengaruhnya terhadap hidup manusia adalah yang disebut dengan keluarga. Identitas dalam keluarga itu seringkali mempengaruhi hidup kita ketika kita dewasa. Ya apapun yang kita terima dari orang tua kita, nilai-nilai hidup, prinsip-prinsip hidup itu akan terbawa. Kenapa? Karena sudah masuk ke pikiran bawah sadar kita pada saat kita anak-anak. Dan itu akan tercermin dalam bentuk perilaku kita di masa dewasa. Itulah kenapa kalau banyak orang-orang dewasa yang menjadi klien kami di hipnoterapi, seringkali akar masalahnya pada saat dia anak-anak. Karena pada saat itu, critical faktornya belum berfungsi secara penuh. Bahkan kalau usianya 6 tahun ke bawah, belum ada critical factor. Jadi kalau Anda berbicara dengan anak usia 0 sampai 6 tahun, Anda memberikan langsung ke bawah sadar. Nggak perlu istilahnya menembus pikiran bawah sadar, nggak perlu. Karena apa? Karena memang di usia 6 tahun ke bawah itu, hanya yang bekerja itu hanya pikiran bawah sadar. Pikiran sadar itu belum bekerja. Dan yang terakhir adalah relaksasi pikiran atau kondisi hipnosis. Hipnoterapi. Hipnoterapi ada suatu terapi yang menggunakan kondisi hipnosis. Jadi apapun tekniknya silahkan, yang penting kondisi hipnosis harus tercipta dulu. Sama dengan proses pembedahan di ruang operasi. Sebelum
pasien itu mengalami pembiusan, dia tidak akan melakukan pembedahan. Sama, sebelum klien ini mengalami kondisi hipnosis, kami tidak bisa melakukan proses terapi. Pengakuan secara internasional sudah dilakukan oleh beberapa asosiasi, baik asosiasi psikolog, asosiasi dokter atau medical, dan juga asosiasi dari psikiater. Yang paling utama di tahun 1960, itu dari American Psychological Association. Itu mengakui hipnosis dan hipnoterapi sebagai terapi yang ilmiah dan bisa diterima oleh orang pada umumnya. Ini bisa dilihat di websitenya apa, American Psychology Association, di divisi 30. Anda bisa melihat di sana bahwa hipnosis diterima, yaitu Society of Psychological Hypnosis. Gereja Katolik pun juga menerima hipnoterapi, yaitu tahun 1956. Paus Pius XII dengan sangat hati-hati memberikan persetujuan penggunaan hipnosis untuk terapi, asal penggunaannya harus dengan tanggung jawab yang penuh, tidak asal-asalan dan penuh dengan kehati-hatian. Dan yang pasti harus bisa dipertanggungjawabkan secara moral etika. Seberapa efektifnya hipnoterapi itu dibandingkan dengan teknik-teknik terapi yang lain? Saya akan mengutip dari Barrios tahun 2009 bahwa dia membuat satu penelitian membandingkan 3 pendekatan terapi. Yang pertama adalah psychoanalysis, ini yang diciptakan oleh Sigmund Freud, dan behavior therapy, dan yang terakhir adalah hipnoterapi sendiri. Dan ternyata psikoanalisis memberikan keefektifan dari proses terapi itu sendiri hanya sebesar 38%, behavior terapi itu sebanyak 72%, dan hipnoterapi bisa mencapai 93% keefektifannya. Ini beberapa manfaat hipnoterapi bagi orang dewasa, dan Anda bisa melihat kalau nanti Anda sebagai seorang pengkhotbah, biasanya permasalahan-permasalahan yang bisa dibantu dengan hipnosis, hipnoterapi seperti kurang percaya diri, mungkin Anda blank, mungkin Anda merasa grogi, merasa cemas, keringat dingin keluar, jantung dada berdebar kencang, pusing, dan lain sebagainya. Takut berbicara di depan umum. Kalau hal yang lain mungkin banyak sekali lah. Mungkin berhenti merokok, kebiasaan-kebiasaan buruk, suka menunda. Kalau ada tugas mungkin Anda, nanti aja lah. Nah, itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang sebenarnya sudah ada di pikiran bawah sadar Anda. Dan itu mengendalikan hidup Anda sampai kapanpun. Kecuali Anda dengan upaya sadar merubah kebiasaan buruk itu. Dan berbagai penyakit psikosomatis, serta berbagai masalah-masalah yang disebabkan oleh faktor pikiran dan emosi. Penyakit psikosomatis adalah penyakit di tubuh fisik Anda yang disebabkan oleh masalah pikiran. Mungkin Anda pernah mengalaminya ketika Anda merasa sakit di tubuh fisik, kemudian Anda ke dokter, dan dokter mengecek tubuh Anda tidak ada masalah, dan dokter mengatakan Anda terlalu banyak pikirannya, Anda stres ya. Selalu ditanya, hobi Anda apa? Perbanyaklah melakukan hobi. Ya hanya sebatas itu dokter. Karena dokter tidak bisa melakukan intervensi terhadap pikiran dan emosi kita. Oke, itu adalah penyakit psikosomatis. Penyakit psikosomatis yang paling sering ditemukan adalah sakit asam lambung yang berlebih, atau sakit MAH, atau GERD. Itu yang paling sering sekali. Ini bagi anak-anak hampir sama, tetapi ya cukup banyak juga terkait dengan perilaku anak-anak yang bermasalah, baik itu akibat dari cara pola didik dari orang tua yang keliru, ataupun juga akibat dari lingkungan sekolah, baik itu guru ataupun teman-temannya. Itu saja Pak Teguh yang bisa saya sampaikan untuk sesi pertama. Persis ini 1 jam kurang ya. Oke, demikian Pak Teguh. Saya kembalikan dulu. Ya, terima kasih Pak Purnomo ya, atas penyajian dan sharingnya berkaitan dengan hipnosis dan hipnoterapi. Jadi teman-teman, ini adalah sesi pertama ya. Ada beberapa yang mau menyampaikan pendapat ya. Silakan, semoga teman-teman yang lain tidak mengalami psikosomatis ya. Mau bertanya begitu, perutnya sakit, asam lambungnya meningkat begitu kan. Atau ada yang mau ujian begitu. Atau ada yang mau nyiapin khotbah sesuai jadwal ini. Iya. Oke. Ada beberapa yang mau bertanya Pak Pur, nanti yang lain mungkin masih menyusul. Ya. Oke, yang pertama Ones Mahanugra. Silakan, Ones. Iya, terima kasih Pak. Ya. Oke, saya mau menanggapi dan sekaligus bertanya sih Pak. Oke, jadi gini sih Pak. Sebelum dari pembelajaran dari kelas ini pun saya cukup tertarik ya Pak mengenai hipnosis.
Karena saya juga sebelum mengetahui bahwa ternyata hipnosis bisa sampai ranah kita berhomiletika gitu. Dan saya juga sudah cukup banyak belajar mengenai hipnosis, terkhusus saya sedang mengkaji mengenai kartu tarot, tafsir tarot yang membutuhkan ranah praktis ke hipnosisnya. Oke. Nah, menarik bagi saya karena memang ini adalah salah satu bentuk suatu kajian yang sangat bermakna, namun banyak orang tidak menyadari begitu. Bahkan secara sejarah pun juga memang hipnosis ini kan sebetulnya terblok paksa oleh media yang menganggap bahwa hipnosis adalah satu ilmu gelap, katakanlah seperti itu, yang kemudian menghilangkan pikiran, kemudian bisa menjadi kita katakanlah klien itu bisa membuka segala aib yang ada, itu menjadi satu permasalahan bagi hipnosis dalam perkembangannya kalau bagi saya untuk kaum awam, yang sehingga bahkan saya berpikir bahwa ada waktunya ketika nanti terjun ke jemaat di satu komunitas Kristen itu akan menjadi tersendat, karena ini sudah menjadi satu stigma gitu bagi kaum awam gitu. Nah, itu sih tanggapan saya sih, Pak. Nah, sekarang masuk ke pertanyaan sih sebetulnya, Pak. Ini pertanyaannya mendasar sih sebetulnya bagi saya, karena selama ini saya mempelajari mengenai hipnosis, cuman masih agak sedikit perlu penjelasan dari ahli seperti itu. Nah, saya mau membahas mengenai hipnosis alami, yang dalam hal ini seperti contohnya kita menonton film, atau mungkin kita mendengarkan khotbah, itu secara otomatis kita langsung, oh ya, oke, langsung secara seperti yang tadi Bapak sampaikan bahwa kita langsung masuk ke ranah bawah sadar kita menjadi fokus, dan kita langsung melakukan itu di dalam perilaku kita. Nah, tetapi bagi saya, Pak, ada yang sesuatu yang ini juga memang berbeda dengan yang hipnosis yang pada akhirnya seperti yang dikatakan oleh Charles Tibet sebagai mengganti kaset lama dengan kaset yang baru. Nah, ini kan juga berakibat ke jangka panjang. Nah, yang saya mau pertanyakan yang pertama adalah mengenai hipnosis alami ini. Ini sebetulnya apa bedanya lalu dengan tekad? Karena bagi saya, tekad itu berbeda jauh dengan hipnosis. Jikalau ibaratkan tali tambang, perlombaan tali tambang, kalau tekad itu yang dipakai bukan tali tambang tetapi karet ban. Jadi seperti ditarik gitu, tapi akan tiba waktunya ketika itu putus dan everything is lost gitu. Jadi hanya sekedar tekad, seperti orang mau diet gitu. Saya mau diet, tapi habis itu langsung keinget, wah donat enak sekali, pizza enak sekali. Tidak jadi diet nantinya. Nah, begitu juga seperti perokok yang ketika mereka ingin berhenti merokok, tetapi masih teringat rasa dari rokok itu, jadinya ya hilang lagi gitu. Nah, sedangkan ini adalah satu hipnosis, katakanlah hipnosis alami, yang katakanlah mungkin bisa merujuk kepada salah satu perubahan dari alam bawah sadar. Nah, lalu yang membedakan itu apa gitu antara hipnosis alami dengan tekad, karena memang sedikit bersinggung, kan, tetapi saya juga menyadari bahwa ini berbeda jauh gitu loh. Nah, ini yang pertama. Dan yang kedua ini masih juga berhubungan gitu. Nah, menurut Charles Tibet juga bahwa dikatakan hipnosis itu membutuhkan 4 fase sebetulnya, Pak. 4 fase yang sangat penting. Yang pertama itu adalah belief, kepercayaan. Nah, ketika kepercayaan itu sudah hadir, kemudian memunculkan imagination, imajinasi yang kemudian itu dimunculkan oleh alam bawah sadar, dan kemudian memunculkan satu bentuk kepastian yang pada akhirnya memunculkan harapan. Nah, menjadi problematika tersendiri ketika tadi kan Bapak juga mengatakan bahwa 5 cara masuk untuk ke alam bawah sadar itu, yang paling pertama adalah otoritas itu. Nah, problemnya yang menjadi masalah ketika kita katakanlah sebagai katakanlah calon pendeta gitu, yang masih ibarat masih terlalu baru dan belum memiliki otoritas, dan kita sedang ingin membangun suatu otoritas itu. Nah,
Yang menjadi permasalahan adalah tentu pada suatu hari nanti kita sebagai pendeta harus harus sadar bahwa kita selama ini dalam proses untuk hipnosis dari jemaat kita supaya bisa mengubah katakanlah kaset lama itu dengan kaset yang baru, ya itu adalah energi positif yang bisa mereka lakukan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nah, ketika belief ini down, ketika ada satu permasalahan yang membuat belief ini lost gitulah, entah itu karena satu kesalahan dari kita atau apa, itu kan menjadi satu penghambat untuk seterusnya. Jadi yang menjadi pertanyaan saya adalah, apakah hipnosis ini memang sampai di titik kita harus benar-benar menjaga diri kita, menjaga belief kita itu di depan orang, supaya jangan sampai kita berusaha untuk mencoba menghipnosis, tapi pada akhirnya ya nggak jadi-jadi, karena memang kita sudah katakanlah mendapatkan cap negatif gitu. Nah, terus yang ketiga tadi saya sudah sempat singgung dikit sih Pak. Jadi memang bertahun-tahun itu kan hipnosis katakanlah diblok oleh media dengan cap-cap yang negatif gitulah, karena dianggap menghilangkan pikiran orang atau membuka aib dan lain sebagainya. Lalu saya cuma ingin bertanya saja sih Pak, apakah hipnosis bagaimana hipnosis mengembalikan citra dari hipnosis itu sendiri? Itu sih Pak, yang ketiga. Nah, yang keempat, maaf ya Pak, terlalu panjang ini. Nah, yang keempat adalah hipnosis ini kan sebetulnya adalah pemberian sugesti yang pada akhirnya memunculkan satu energi positif atau mengganti kaset lama dengan kaset baru yang dibilang juga dengan energi positif itu. Nah, saya juga jadi teringat mengenai praktek konseling. Prinsipnya kalau bagi saya, asumsi saya itu masih sama sebetulnya, karena pada akhirnya membuat orang yang didampingi ini menjadi sadar bahwa saya memiliki satu potensi untuk bisa menyelesaikan masalah itu sendiri gitu. Ya dengan apa? Dengan pikiran-pikiran positif yang di dalam alam bawah sadar saya. Jadi saya mau bertanya, apakah hipnosis ini katakanlah bisa mempersingkat atau menjadi jalan tengah bagi konseling itu sendiri? Bagi saya itu cukup sih Pak. Terima kasih Pak. Ya, bagi Anda cukup 4 pertanyaan, bagi saya banyak sekali. Sebenarnya ini pertanyaan bagus banget memang, tetapi kalau saya harus menjelaskan semuanya secara lebih detail, ini bisa 30 menit sendiri loh. Jadi saya akan jelaskan secara lebih singkat saja. Sebenarnya ada beberapa yang sudah saya terangkan di materi tadi ya. Contoh yang pertama lah, antara tekad dengan hipnosis alamiah ya. Ini kelihatan banget kok bahwa kalau Anda tadi sudah melihat yang namanya fungsi pikiran sadar, itu ada 5 tadi ya, analytical, rasional, short term memory, willpower, dan critical factor. Anda tahu willpower? Willpower adalah kekuatan kehendak. Inilah yang seringkali kita sadari sebagai tekad. Ingat, tekad itu ya willpower itu sendiri. Dan Anda tahu bahwa kekuatan daripada willpower yang ada di pikiran sadar itu hanyalah 1/9 dari kekuatan pikiran bawah sadar. Jadi wajarlah kalau tekad itu nggak pernah tercapai. Kalau Anda ingin berjanji, ingin merubah suatu perilaku Anda, aku berjanji ingin berhenti merokok. Janji Anda itu bukan cuma di ranah pikiran sadar dalam bentuk willpower, tetapi harus juga masuk ke ranahnya pikiran bawah sadar. Ini orang yang tidak pernah bisa tahu dan jarang yang bisa melakukan. Sama ketika Anda misalnya dikecewakan oleh seseorang, Anda terluka sebagai korban. Oke? Anda merasa marah, kecewa, benci dengan orang itu. Mungkin dendam dan ingin membalas. Oke, Anda berusaha untuk memaafkan kan? Iya, oke lah, aku memaafkan Anda, wis. Aku memaafkan Anda dengan tulus. Udah, orang yang menjadi pelaku sudah selesai bagi dia. Dia udah minta maaf dan dia udah menerima maaf dari Anda kan? Apakah Anda sudah selesai dengan diri Anda sendiri? Belum.
Karena buktinya apa? Ketika saya minta Anda bayangkan peristiwanya kembali ketika Anda diperlakukan seperti itu, gimana perasaan Anda? Masih sakit nggak? Masih, Pak, di sini sakitnya. Itu namanya Anda belum memaafkan dengan tulus. Dan orang Kristen banyak terjebak di sini. Dia seolah-olah merasa sudah memaafkan sesama manusia. Tetapi ketika saya minta dia membayangkan peristiwanya kembali, perasaan emosi itu masih dia rasakan. Orang banyak sekali memaafkan, mengampuni hanya di ranah pikiran sadar. Padahal yang penting adalah memaafkan di ranah pikiran bawah sadar. Kenapa? Karena di bawah sadar itulah emosi itu berada. Dan emosi inilah yang menjadi biang keladi dari masalah Anda, sakit hati, terluka, kecewa, marah, dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya agak kurang bisa menangkap maksud Anda ketika Anda mengatakan 4 fase, ada belief, imajinasi, kepastian, dan harapan itu ya. Saya kurang bisa menangkap maksud Anda. Saya langsung yang nomor 3 aja. Hipnosis seringkali dikatakan negatif secara umum oleh orang-orang awam. Bagaimana mengembalikan citra hipnosis menjadi suatu hal yang positif? Inilah misi kami dari Asosiasi Hipnoterapi Klinis Indonesia, bahwa kami seringkali harus mengedukasi, memberikan pemahaman yang benar. Kami seringkali membuat suatu seminar secara offline dulu ataupun secara daring seperti ini. Anda bisa membuka nanti di situsnya AHKI atau situs-situs yang lain bagaimana kami berusaha memberikan edukasi positif. Sebenarnya kami meyakini bahwa semua orang itu bisa dibantu hidupnya menjadi lebih baik dengan hipnoterapi. Masalahnya, orang tidak tahu permasalahan-permasalahan hidup mereka itu harus kemana menyelesaikannya begitu. Ketika mereka tahu hipnoterapi, oh ternyata dia bisa membantu hidup saya. Banyak klien-klien saya yang memang datang dan mereka benar-benar pemahamannya itu nol. Mereka tuh ya ingin coba-cobalah, siapa tahu bisa membantu hidup dia. Jadi cara mengembalikan citra positifnya ya kami memberikan edukasi yang benar agar pengaruh-pengaruh pemahaman hipnosis terkait dengan uya-kuya atau opera Van Java itu bisa tergantikan dengan pemahaman yang baru di mana hipnoterapi mempunyai banyak sekali manfaat. Kemudian yang terakhir adalah mengganti kaset lama kaset baru. Tidak semudah itu loh. Tidak semudah itu kalau Anda bicara tentang hipnoterapi. Kalau misalnya Anda katakan saya seorang pendeta sudah memberikan informasi atau firman dan lain sebagainya ke pikiran bawah sadar si jemaat ya, karena otorisasi yang kuat sehingga informasi itu masuk ke memori bawah sadar si jemaat. Apakah langsung berubah jadi perilaku? Belum tentu. Buktinya banyak loh jemaat-jemaat di gereja yang benar-benar merasakan ketika mendengarkan khotbah. Dia merasakan bahwa sadarnya terbuka. Dia menerima itu, benar-benar menerima kebenaran daripada firman Tuhan yang dia terima pada saat khotbah itu. Tetapi apakah itu langsung membuat perubahan perilaku? Banyak yang tidak terjadi kan? Kenapa? Karena ada 5 syarat sebuah informasi itu bisa terwujud dalam bentuk perilaku. Tidak semudah ketika saya mendemokan tadi tentang buah kiwano melon. Oke? Yang pertama, informasi itu harus bisa menembus pikiran, menembus critical factor dari pikiran sadar. Oke? Yang kedua, informasi itu harus bisa diterima oleh pikiran bawah sadar. Yang ketiga, harus bisa dimengerti oleh pikiran bawah sadar. Tidak sama antara diterima dan dimengerti. Kalau saya memberikan sugesti kepada orang bule, orang Amerika yang tidak tahu bahasa Indonesia, informasi itu bisa diterima, tetapi tidak dimengerti. Setelah yang ketiga, dimengerti oleh pikiran bawah sadar. Yang keempat, informasi itu harus terintegrasi dengan belief, value, program-program pikiran yang sudah ada lebih dahulu di pikiran bawah sadar. Ini titik kritisnya. Kalau Anda mau ngomong sama seorang pejabat yang sudah pernah korupsi, ya, dan korupsi itu belum terbuka, belum terkuak gitu, tapi dia melakukan korupsi itu. Anda sebagai pendeta berkhotbah tentang jangan mencuri, jangan mengambil hak dari orang lain. Dia bisa saja menerima, dia mengiyakan bahwa itu adalah firman Tuhan pada saat di gereja. Tetapi apakah itu langsung merubah perilaku dia untuk berhenti korupsinya? Belum tentu. Kenapa? Karena informasi itu tidak terintegrasi dengan program pikiran, belief, keyakinan, value yang sudah ada dulu.
Belief value itu kan sesuatu yang dianggap benar, yang dianggap bernilai bagi dia, tetapi belum tentu mendukung hidup dia untuk menjadi pribadi yang benar. Oke, kalau sudah terintegrasi, masih ada satu langkah lagi sebelum mewujud dalam bentuk perilaku. Feel good nggak Anda? Ada perasaan nyaman nggak di dalam diri Anda? Kalau perasaan Anda tidak nyaman, itu artinya ada blocking, ada penolakan dari pikiran bawah sadar. Kalau sudah sampai feel good dalam perasaan Anda, pasti perilaku baru akan terwujud. Kaset baru sudah menggantikan kaset lama. Jadi seperti itu, tidak begitu mudahnya. Dan kami hipnoterapi harus memastikan sampai feel good. Kami punya protokolnya. Bagaimana memastikan bahwa informasi itu sudah terintegrasi di pikiran bawah sadar, kita bisa punya protokolnya. Kita ngecek, ada nggak belief yang menolak, ada nggak value-value yang bertentangan dengan hal yang baru yang kita berikan kepada klien. Dan kita bisa mengecek apakah klien merasa feel good nggak, kita punya protokolnya lengkap. Sehingga kita bisa menyatakan bahwa ketika itu selesai terapinya, kita bisa memastikan perilaku baru pasti terjadi. Seperti itu. Dan satu lagi, konseling. Ya, ini beda antara profesi psikolog yang sering memberikan konseling, profesi psikiater, dan profesi hipnoterapi. Seorang psikolog yang biasa memberikan konseling itu, dia hanya bermain di ranah pikiran sadar, yaitu fungsi rasionalnya itu yang dimainkan oleh seorang psikolog. Kalau misalnya kliennya itu ingin berhenti merokok, dia ditanya, Anda tahu nggak merokok itu mengganggu kesehatan? Oh tahu Bu. Anda mau nggak berubah? Mau. Anda sayang sama keluarga nggak? Itu kalau Anda merokok bisa merusak anak Anda loh yang masih bayi. Iya saya sayang. Janji. Di ranah pikiran sadar, hanya bermain di rasional dan willpower-nya saja. Dan ternyata gimana kalau di ranah pikiran sadar hanya bertahan sementara, tidak permanen. Makanya kadang 3 hari kemudian kembali lagi. Kalau psikiater, karena dia seorang dokter yang mengambil spesialis kejiwaan, sehingga pendekatannya adalah farmakologi, menggunakan obat. Obat ini juga memang jelas ketika dia minum obat ya hanya dengan level kesadarannya pikiran sadar saja kan. Nggak mungkin kan dia minum obat dalam kondisi hipnosis. Gitu loh. Kalau hipnoterapi, kami langsung masuk ke pikiran bawah sadar. Kenapa kita bermain di pikiran bawah sadar? Karena di sanalah gudangnya. Ingat, pikiran bawah sadar mengendalikan hidup kita 95-99%. Jadi di sanalah semua permasalahan hidup kita, emosi ada di sana, belief keyakinan yang menghambat hidup kita juga ada di sana, dan lain-lainnya. Itu yang bisa saya berikan tanggapannya. Terima kasih. Ya, Oke. Ya, terima kasih Pak Pur. Apa ada tanggapan dari Ones? Oh, ya. Terima kasih Pak sebelumnya sudah cukup mencerahkan. Cuman untuk yang tadi yang pertanyaan kedua itu mungkin bisa nanti saja sih Pak kalau misalnya nanti kan apa itu ada pertanyaan dari teman-teman lain supaya nggak terlalu banyak. Oke. Nah, yang pasti Oke. Untuk tanggapan sedikit berarti kesimpulannya bahwa hipnosis ini perlu proses keberlanjutannya ya Pak, supaya katakanlah untuk memenuhi 5 syarat ini. Itu saja Pak. Betul. Makanya hati-hatilah, banyak sekali di luar sana ya yang mengadakan pelatihan hipnosis hipnoterapi itu asal-asalan. Mereka kurang mempertanggungjawabkan. Mereka terlalu dangkal sekali hanya di kulitnya saja. Ini berbahaya loh. Kalau sampai itu terjadi malpraktek itu berbahaya sekali. Makanya kenapa kok pengakuan dari pihak Gereja Katolik ya kan dengan sangat hati-hati itu loh, mengizinkan tetapi harus dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Penuh kehati-hatian di dalam menolong orang menggunakan hipnosis sebagai sarana terapi. Tapi ya itulah orang Indonesia ya, masyarakat plus 62 kan ya, ambil instannya gitu ya. Belajar 1 hari langsung pasang pelang hipnoterapi begitulah. Saya kadang nggak sampai heran. Saya saja belajar 110 jam ya, dengan praktek mungkin ditambah bisa sampai 200 jam karena kami prakteknya itu tersupervisi. Saya aja kemarin waktu pelatihan itu saya mengambil 22 subjek untuk saya hipnosis. Satu subjek sekitar 1 jam itu. Saya hipnosis, saya berikan sugesti positif saja. Karena memang melatih kemampuan untuk membawa subjek masuk ke hipnosis. Itu 22 saya. Sedangkan untuk praktek yang terapinya ini saya sudah ada 3.
5. Ada 5. Jadi benar-benar tersupervisi dan kami harus membuat laporan. Jadi setiap klien yang kami terapi ya, kami harus bikin laporannya, apa yang terjadi di situ, percakapan apa yang muncul itu kita tuliskan semua. Satu kasus klien dalam terapi itu bisa sampai 5 sampai 8 halaman HVS loh. A4. Dan itu dipelajari benar di mana ada tingkat kesalahan kata-katanya yang keliru itu nggak boleh gini. Ingat bahwa sadar itu sangat sensitif sekali. Kata-kata kita keliru, kita bisa membuat program yang negatif bagi klien loh. Jadi memang harus penuh kehati-hatian, betul-betul penuh kehati-hatian. Oke, jadi kalau Anda ingin belajar tentang hipnoterapi, carilah lembaga yang kredibel, jangan asal-asalan. Itu aja. Terima kasih. Ya, oke. Terima kasih Pak Pur. Sebentar, masih ada teman Natalia Linitasi Hombing. Halo, Natalia. Ya, makasih Pak. Oke, silakan Natalia. Secara keseluruhan sebenarnya tadi udah banyak dijelaskan sama Bapak Pak Purnomo. Sama Pak Purnomo. Ya. Tadi juga saya ingin bertanya sebenarnya apakah psikiater sama psikolog itu juga menggunakan hipnosis, tetapi tadi sudah dijelaskan keseluruhan yang ingin saya tanyakan. Tapi Pak, mungkin ada satu yang masih saya bingungkan gitu ya Pak. Apakah hipnoterapi ini menggunakan suatu media untuk membawa kita kepada alam ketidaksadaran itu, seperti itu. Mungkin memang ketika tadi Bapak membuka, ketika Bapak membahas tentang hipnosis, mungkin kita juga berpikir tentang uya-kuya, di mana ia menggunakan tisu dibakar, terus kita kayak jadi dibawa alam sadar gitu. Nah, saya pikirkan apakah memang hipnoterapi ini menggunakan media? Jika iya Pak, jika menggunakan media apa saja yang sering digunakan oleh seorang hipnoterapis? Seperti itu Pak. Ya. Oke. Ya, terima kasih. Aku sudah mulai begini itu. Makan mengeluarkan medianya itu. Terima kasih Natalia ya. Begini jadi saya mulai dari mana ya? Oke, tadi masalah psikolog, psikiater sama hipnoterapis ya. Tapi begini, tadi saya sudah menjelaskan psikolog seperti itu, psikiater seperti itu, hipnotis seperti itu. Tetapi ingat ya, pada saat saya belajar pelatihan di Adiwi Gunawan, banyak sekali psikolog yang ikut belajar loh bisa. Anda harus tahu sekarang, psikolog itu sekarang sudah mulai membuka diri untuk belajar hipnoterapi. Betul, saya tanya, ada seorang psikolog yang bekerja di rumah sakit PKU Muhammadiyah di Solo. Saya tanya, Mbak, sampean kan psikolog? Iya. Kenapa kok belajar hipnoterapi? Waduh Pak, saya kalau nerapi klien, Pak, harus bersesi-sesi, Pak. Bisa sampai puluhan sesi saya melakukan itu hanya untuk satu klien. Tenaga saya habis. Loh, memangnya Anda pakai teknik apa kalau seorang psikolog? Ya, teknik pamungkasnya seorang psikolog itu namanya CBT, Cognitive Behavior Therapy. Itu aja. Tahu nggak? Cognitive Behavior Therapy itu sesuai dengan protokolnya dari psikolog di Amerika sana itu satu klien masalah itu dilakukan selama 12 sesi loh. Hanya sampai Indonesia dipangkas menjadi 6 sesi. Dipangkas jadi 6 sesi. Loh, Bapak tahu dari mana? Ingat, Profesor Guru Besar Fakultas Psikologi UGM, Profesor Quartarini, dan Profesor Sawitri, beliau itu adalah murid dari Pak Adiwi Gunawan. Jadi satu seperguruan dengan saya. Itu guru besar UGM loh untuk Fakultas Psikologi. Kemudian Anda tahu Ibu Gamayanti, Dr. Gamayanti, beliau adalah Ketua Ikatan Psikologi Klinis Indonesia. Beliau juga belajar hipnoterapi dengan Pak Adiwi Gunawan. Jadi sebenarnya psikologi sudah mulai membuka diri gitu loh. Jadi artinya bukan terpisah-pisah, tetapi sudah banyak psikolog-psikolog yang belajar hipnoterapi. Gitu. Karena mereka menyadari bahwa hipnoterapi itu jauh lebih efektif begitu. Lah kami kalau membereskan fobia itu 30 menit selesai. Kalau Pak Adi malah kadang 5 menit selesai begitu. Sampai-sampai loh, Bapak sudah selesai terapinya. Loh sudah. Iya, coba sih dicek ada sembuh nggak? Iya Pak, saya sudah sembuh ya. Kok saya nggak sadar kalau Bapak sudah melakukan terapi?
Itu contohnya gitu. Kemudian medianya apa yang kita lakukan? Kita pakai waktu terapi. Kami nggak memakai media apa-apa. Kami nggak memakai pendulum, enggak. Kita nggak membakar sesuatu kayak uya-uya, ya enggak. Media kita, sarana kita ya cuma kursi reclining seat ya, yang bisa setengah berbaring, nyaman gitu. Kemudian saya hanya pegang buku berisikan protokol quantum hypnotherapy protokol yang sudah menjadi standarnya kami. Ya kami tinggal membacakan saja. Kita ngikuti protokolnya saja, kita membimbing mereka, kita menggali informasi dari bawah sadar dia. Ya kita ceritakan apa yang terjadi dalam posisi hipnosis. Semuanya muncul dan kami membimbing saja. Jadi yang membuat keputusan, yang menentukan perubahan di dalam diri klien, ya klien sendiri. Terapi nggak boleh memaksakan kehendak, oh kamu harus begini ya nanti ya, kamu harus begini. Tidak. Kami berikan pilihan kepada mereka. Terus gimana Anda? Anda maunya seperti apa? Aku maunya begini. Oke, lakukan aja itu. Mau berjanji? Iya berjanji. Oke, kita cek ada nggak yang bertentangan, ada nggak belief-belief yang menghambat di dalam diri klien tersebut terkait dengan perubahan baru tadi. Jadi lima syarat itu benar-benar kami perhatikan, khususnya terkait dengan terintegrasi dengan belief value yang sudah ada di bawah sadar sama feel good itu. Gitu. Kenapa kok sering kali terjadi pertentangan? Karena belief dan value yang ada dalam diri kita sekarang ini hampir sebagian besar itu terciptanya pada saat kita anak-anak. Jadi Anda tidak mudah untuk merubah ketika Anda sudah di usia 20-19 tahun begini. Karena yang Anda hadapi adalah belief-belief yang tidak Anda sadari, masuk ke bawah sadar Anda, dan menjadi kebenaran, tetapi mungkin justru menghambat hidup Anda pada saat Anda anak-anak dulu. Contoh paling mudah, ketika Anda mungkin ketika mau berkhotbah, Anda merasakan tidak nyaman, merasa tidak percaya diri, merasa takut, merasa grogi, dan lain sebagainya. Dari mana perasaan-perasaan itu? Pasti dari peristiwa traumatis ketika Anda kecil dulu. Dan saya bisa membantu itu untuk mencari kejadian pertama kali di mana Anda mengalami perasaan-perasaan negatif tersebut. Kejadian itu kita bereskan, kita lakukan rekonstruksi kejadiannya, kita beri makna yang baru, kita berikan pembelajaran yang baru, dan yang pasti emosinya harus dinetralkan. Itu aja pendapat saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Pur. Saya rasa jelas ya, Natalia. Atau mau ada komentar? Jelas Pak, jelas. Ya. Terima Oke. kasih Pak Pur. Ya, sama-sama. Teman-teman, apa yang disampaikan oleh Pak Purnomo, perkembangan ilmu hipnosis ini memang luar biasa dalam beberapa dekade terakhir ini. Ya, itu yang di awal saya sampaikan bahwa ini semacam pendekatan interdisipliner. Ya, itu mengapa kemudian bahwa disiplin-disiplin ilmu dewasa ini dia tidak berdiri sendiri atas dirinya. Ya, bahwa ini yang kemudian saya mau menyampaikan kepada teman-teman mahasiswa bahwa nanti akan ada sesi yang kedua ya setelah ini. Bagaimana kemudian keterkaitan antara hipnosis ya, dengan berkhotbah, atau bagaimana kemudian menjadi seorang pengkhotbah yang handal ya, dengan tambahan asupan gizi ya, yaitu ilmu hipnosis ya, pengetahuan tentang teknologi pikiran misalnya. Nah ini supaya paling tidak pengkhotbah ini tidak hanya menyasar ranah-ranah pikiran sadar saja. Nah ini paling tidak akan menjadi pengetahuan tersendiri ya. Dan di awal yang saya sampaikan di pertemuan kemarin ya, di rumah sakitnya Pak Simon itu sudah mulai menggunakan hipnosis pula ya oleh para konselor begitu Pak Pur ya. Bagus. Di dunia pendidikan itu ada hypno-teaching gitu kan. Ya, betul. Ya, di dunia marketing yang saya sebutkan itu ada hypno-selling gitu kan. Nah, itu mengapa kemudian dalam beberapa tahun ini saya mau kita mencoba untuk mendialektikakan antara homiletika dengan hipnosis yang kemudian saya mengistilahkan dengan hypno preaching. Ya. Nah,
ini yang tapi terima kasih diskusi yang dilakukan oleh teman-teman, Pak Pur sekalian. Mudah-mudahan kita bisa mengarah ke sana ya. Oke, sebelum sesi berikutnya, saya rasa ini saya cek dulu. Oke, ada chat. Hardiano, saya rasa ini pertanyaan terakhir untuk sesi ini ya, supaya nanti kita bisa memperdalam kaitan berkhotbah dengan teknologi pikiran ya. Oke, silakan Hardianus. Baik Bapak, terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih juga atas Pak Purnomo telah menjelaskan banyak hal. Saya ingin bertanya berhubungan dengan ini Pak. Keterlukaan kita ketika kita itu masih di dalam kandungan seperti itu Pak. Dan mungkin ketika kita lahir pun kita membawa hal-hal yang sebenarnya kita sudah terluka dari dalam kandungan itu sendiri gitu. Dan menurut saya kita itu menjadikan kita itu terluka ada dua hal gitu. Yang pertama kehilangan dan juga penolakan gitu. Nah, pertanyaan saya di sini Pak, bagaimanakah cara kita mengembalikan diri kita yang sebelumnya gitu, yang sebelumnya kita belum terluka gitu, sehingga kita bisa menjadi diri kita sendiri gitu. Itu aja sih Pak. Wah, ini pertanyaan yang bagus sekali nih. Terus ini pertanyaan yang bagus langsung ke dasarnya begitu. Benar. Ini memang betul. Apa ya? Ketika kita dalam kandungan, kita nggak bisa apa-apa memang, benar. Makanya ini butuh sekali kesadaran baru bagi mereka calon ibu gitu loh. Mereka harus hati-hati lah nanti Anda mahasiswi ya, yang nanti ketika Anda sudah berumah tangga, sudah punya suami, dan ketika Anda mengalami proses kehamilan, tolong jaga benar-benar bahwa apapun yang Anda alami dan Anda rasakan terserap sempurna ke janin. Memang betul, yang namanya luka batin, trauma luka batin itu yang Anda sebutkan betul, yaitu kehilangan dan penolakan. Kehilangan apa? Kehilangan cinta kasih dari orang tua. Jadi ketika janin itu, trauma yang paling menyedihkan itu waktu janin adalah penolakan. Yaitu dalam upaya apa? Orang tua, calon orang tua tersebut itu ingin menggugurkan janin. Itu adalah trauma yang paling luar biasa. Benar-benar luar biasa. Dan banyak loh orang-orang yang mengalami itu kan, ya mungkin ketika dia dewasa, dia nggak pernah tahu cerita itu kan, karena itu ada suatu aib gitu loh. Artinya ada suatu niatan untuk menggugurkan, tetapi tidak jadi gitu loh. Mungkin sudah menggunakan obat-obat tertentu, tetapi akhirnya tidak jadi, dan syukurlah tidak sampai cacat dan tetap hidup menjadi seorang anak. Dan itu kan nggak pernah diciptakan, kan itu suatu aib gitu kan. Sehingga orang dewasa itu pun ketika besar dia juga nggak ngerti kenapa ada perasaan nggak enak, nggak nyaman gitu loh. Itu ada luka batin yang luar biasa. Dan ini ada satu cerita yang pernah saya ceritakan di kelas yang keberapa saya lupa. Ada seorang gadis usia 16 tahun, anak seorang pengusaha, dia anak tunggal, dan kedua orang tuanya baik banget terhadap dia. Kebutuhannya terpenuhi gitu ya, karena memang anak pengusaha, jadi ya materi nggak terlalu masalah. Ketika usia 16 tahun SMA kelas 1, dia tiba-tiba merasa perasaan nggak nyaman, nggak enak gitu loh. Apa perasaan itu? Perasaan marah, benci, dendam kepada kedua orang tuanya. Lah si gadis ini juga bingung kenapa perasaan itu muncul tiba-tiba gitu loh. Dan orang tuanya tambah bingung lagi, apa yang salah, apa yang kurang dalam diri mereka. Mereka mengakui kalau ada kekurangan, tetapi anaknya juga nggak bisa tahu kenapa itu muncul perasaan demikian, dibawa ke pendeta, ke ini, dan lain sebagainya, ke psikolog, dan lain-lainnya. Tidak tertemukan. Ada seorang teman yang menyarankan, cobalah ke hipnoterapis lah. Gitu. Bawalah ke hipnoterapis. Dan benar, dengan memakai emosi marah, kecewa, benci itu menjadi pintu gerbang kita untuk masuk ke bawah sadar si anak gadis itu. Kemudian dengan teknik regresi kita bawa mundur ke masa lalu sesuai dengan garis waktu. Kita mundur sampai ke TK, nggak ketemu masalahnya. Mundur sampai usia 1 tahun, tidak ketemukan. Dia tetap baik-baik saja. Barulah ketika dalam kandungan usia 3 bulan, di sanalah ketemu memorinya. Bahwa janin itu merasa benci, marah, terluka karena ada penolakan dari kedua orang tuanya yang merencanakan menggugurkan kandungan itu. Dan akhirnya dengan obat-obat tertentu diminumlah. Tapi untungnya ada perubahan pemikiran dan mereka menerima gitu loh. Menerima itu. Ya sudah, lahirlah dia menjadi bayi dan untungnya tidak sampai cacat. Nah, dalam posisi hipnosis itulah ketika ada memori di dalam kandungan itu, itulah yang kita bereskan oleh hipnoterapi. Kita selesaikan, kita netralkan emosinya, kita memberikan edukasi yang baik, yang benar, dan kita bawa itu ke masa sekarang. Dan selesai. Dia udah langsung nyaman seperti semula.
Dan dia tahu kalau dia mau digugurkan, dia tahu. Karena memori itu kan dibawa ke pikiran sadar untuk disadari keberadaannya. Dan untuk melihat apakah validasi informasi benar atau tidak, gantian orang tuanya yang masuk. Kita sampaikan semuanya itu. Nangis kedua orang tuanya. Karena mereka mengakui bahwa iya betul Pak, itu terjadi benar. Dan obat yang diminum, yang kita ambil datanya dari memori janin itu, saya sampaikan kepada mereka, apakah obatnya seperti ini? Iya Pak, betul. Itu obat yang kami minum. Betul itu, memang luka batinnya luar biasa kalau ada penolakan pada saat dalam kandungan. Bagaimana cara membereskannya agar kembali ke citra diri kita yang sesungguhnya? Ya, salah satunya memang dengan media atau dengan teknik hipnoterapi itu sendiri, Mas Hadrianus. Tetapi paling tidak, minimal Anda bisa menetralisir emosinya aja nggak apa-apa. Karena biasanya permasalahan trauma itu, di masa lalu kita ya, yang kita mungkin nggak pernah tahu kapan itu terjadinya, itu termanifestasi akan terdeteksi di masa sekarang ketika Anda dewasa, itu melalui perasaan yang paling kelihatan. Perasaan Anda ada nggak perasaan tidak nyaman atau seperti apa? Disitulah baru Anda bisa membereskannya. Ini kan perasaan kan sifatnya emosi ya. Jadi Anda bereskan aja emosi negatif itu. Kalau emosi negatif itu Anda bereskan, Anda udah bisa menyelesaikan trauma-trauma di masa lalu. Apakah memori itu masih ada? Masih ada. Tetapi sudah tidak bisa bekerja. Ingat, emosi adalah energi. Jadi sama seperti saklarnya lampu gitu ya. Kalau Anda on-kan cetok, kalau ada energi listriknya lampunya nyala. Betul kan? Oke. Ketika energi listriknya dibuang, Anda on-kan ya tombolnya, lampu nggak nyala kan? Nggak nyala. Sama nanti dengan program pikiran begitu. Ada trauma masa lalu, ketika di-trigger, di-on-kan, langsung muncul emosinya kan. Tapi kalau emosinya udah dihilangkan, ya Anda ya nggak masalah. Ingat atau tidak memori itu, hidup Anda nyaman-nyaman saja. Itu yang mungkin bisa saya berikan komentarnya. Terima kasih. Pak Teguh belum di-unmute, Pak. Belum. Saya juga tadi maaf waktu menjelaskan saya juga lupa videonya belum dinyalakan. Oke. Terima kasih. Ya, kalau mengulang kata dan kalimat dengan sama persis ini yang nggak bisa ini. Ya, oke. Terima kasih Pak Pur. Saya rasa ini menjawab ya, Hadrianus, supaya kemudian kita juga tidak berpanjang lebar. Nanti kita masuk di sesi kedua. Dan saya rasa pula ini menjawab pertanyaan dari Novalia yang ada di kolom chat. Ya. Wah, ini Novalia ini kalau langsung saya sudah baca nih Pak Teguh. Ini Novalia itu mungkin dia menanyakan tentang past life regression. Jadi kehidupan di masa lampau. Betul nggak Natalia? Novalia? Betul yang Anda maksudkan? Pak. Betul ya? Pak. Oke, past life regression. Oke, saya jelaskan ini. Past life regression itu memang bisa terjadi, gitu ya. Sifatnya bisa spontan atau kita rencanakan. Tetapi kami hipnoterapi dari AHKI, kita tidak boleh menerima order untuk menjalani past life regression. Nggak boleh. Kita boleh melakukan past life regression apabila terjadinya secara spontan. Jadi ketika kita meregresi seorang klien, tiba-tiba dia mundurnya ke belakang tuh jauh sekali gitu loh. Cetok, Anda di mana sekarang? Di sebuah tempat lapang. Oke, Anda siapa itu? Aku seorang biksu. Gitu. Jadi itu spontan aja, itu nggak apa-apa. Tapi kalau direncanakan itu nggak boleh. Kenapa? Karena past life regression ini bisa terjadi bagi mereka yang beliefs-nya menyatakan bahwa ada kehidupan di masa lampau atau meyakini adanya reinkarnasi. Orang yang tidak meyakini adanya reinkarnasi tidak mungkin bisa mengalami past life regression. Ingat, bahwa sadar itu sifatnya imajinasi ya. Ada loh yang past life regression itu ngarang bahwa dia dulu pernah jadi raja gitu. Tahun berapa ini tuh? Tahun 1700 sekian. Terus macam-macam, namamu siapa? Li Wangbil atau apalah macam-macam. Itu kadang hanya imajinasi aja. Lah wong ada kok
ngaco gitu, past life regression gitu loh. Kamu siapa itu? Aku Spider-Man loh. Ada yang seperti itu. Jadi past life regression itu sangat-sangat apa ya? Sangat-sangat spesifik lah. Artinya tidak semua itu bisa terjadi. Satu, yang pasti ya, harus ada keyakinan bahwa klien itu meyakini nggak dengan reinkarnasi. Lah kalau orang Kristen kan nggak meyakini reinkarnasi. Past life regression itu paling mudah terjadi sama orang Buddhis. Kenapa? Karena di Buddhis itu mereka meyakini adanya reinkarnasi. Tuh kan? Kalau reinkarnasi di umat Buddha ya, kalau ada memori yang ditemukan, berarti dia di kehidupan lampaunya itu sebagai manusia. Oke? Tapi kalau tidak ada memori yang muncul, itu berarti jiwanya tuh nempel sama tumbuhan atau hewan. Itu aja kalau di reinkarnasi Buddha seperti itu. Kadang loncat, sekarang ada hidup di sekarang ini, oke mundur lagi, oh dia past life regression tahun ketika Perang Dunia Pertama begitu. Terus mundur lagi langsung abad ke-18. Loh, kok jauh banget mundurnya? Berarti di antara abad-abad ke-19 itu dia jiwanya itu nempelnya di tumbuhan atau di hewan. Itu yang saya pahami tentang reinkarnasi dari Buddha. Karena kebetulan Pak Adi Gunawan guru saya seorang Buddha. Jadi dia sangat-sangat paham dengan yang namanya past life regression. Kami bisa melakukan itu. Pertanyaannya gini, Novalia, apa untungnya bagi klien gitu loh maksudnya? Apa untungnya? Kalau akar masalahnya itu muncul melalui spontan ya, past life regression yang spontan, ya langsung saya proses. Tapi kalau nggak spontan, ngapain cari-cari masalah di pikiran sadar gitu? Kan seperti orang kurang kerjaan. Jadi demikian pendapat saya. Terima kasih. Ya. Oke, Pak Pur. Ya. Juga teman-teman mahasiswa ya. Terima kasih untuk sesi pertamanya ya. Nah, ini yang menjadi goal kelas kita ya, menjadi goal kelas kita ya. Karena nanti di sesi yang kedua ini